Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yudhayananda Putra, NPM 1808201032, ingin mendemokan terkait final project untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman mobile. Di sini pertama-tama saya akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu. Pertama-tama untuk mengakses aplikasi saya harus login terlebih dahulu, masukkan username dan password. Lalu berikutnya di sini terdapat list dari jajanan yang bisa dipesan. Karena aplikasi saya merupakan aplikasi pemesanan jajanan. Misal ingin membeli bikang, maka diklik. Oh, ini detailnya, ini harganya, lalu bisa dipesan. Misal harganya memilih jumlah 6 item atau 6 buah, harganya 2.000, dihitung total harga 12.000, bisa dipesan sekarang. Nah, ini rangkuman order. Dan lalu jika setelah order, maka akan muncul histori dari pesanan di sini. Nah, ini bikang. Nah, ini bikang orderan ke-12. Order dengan ID 12, 6 pieces, 12.000. Lalu jika ingin di-cancel, maka akan bisa ditekan hapus ini. Di sini untuk order tampilnya yaitu per username. Jadi semisal saya username 123 sudah pernah membeli semua jajan ini, maka yang tampil ya jajan ini. Lalu jika username A akan ya tampil sesuai dengan username A dan seterusnya. Oke, lalu saya akan menjelaskan terkait penggunaan source code. Pertama, untuk source code sendiri, di sini saya memanfaatkan DB-Room. Nah, untuk primary key di sini saya buat auto increment dengan tabel name order tabel. Lalu di sini primary key-nya mempunyai objek yaitu food ID yang default-nya yaitu integer 0. Tipe datanya integer yang nilainya 0. Lalu username string, name string, harga atau price string, quantity integer, harga integer, foto di sini integer, dan detail yaitu string. Lalu berikutnya yaitu di sini terdapat migration 12 dan migration 23. Fungsinya apa? Di sini karena saya sempat menambahkan struktur baru pada kolom database, maka saya menambahkan migration ini tadi. Sebenarnya bisa saya membaca beberapa pada forum, aplikasinya di uninstall terlebih dahulu, lalu diinstal. Akan tetapi saya ingin mencoba menggunakan migration ini, oleh sebab itu saya menerapkannya. Lalu berikutnya terdapat FoodDAO. Oh, jangan ke FoodDAO terlebih dahulu. Foodroom Database. Nah, di Foodroom Database ini melakukan penambahan pada instance dan juga untuk mengatur versi daripada room database. Jadi tadi saya sudah melakukan perubahan sebanyak 2 kali, otomatis versinya akan menjadi 3. Nah, di sini versi yang tadinya 1 akan dirubah menjadi 3, dan berikutnya migration yang sudah saya lakukan juga ditambahkan di sini, add migration. Nah, jika tadi saya menggunakan uninstall aplikasi, maka di sini tidak akan terlihat fungsi benar-benar fungsinya dari room database. Nah, di sini kan jadi terlihat jelas ya. Nah, di sini untuk database-nya diberi nama order database. Oke. Lalu berikutnya yaitu FoodDAO. Di FoodDAO ini merupakan deklarasi query yang digunakan.
Jadi semisal saya ini untuk select data by select data by ID, by username. Di sini saya deklarasikan di sini. Lalu untuk delete saya deklarasikan di sini. Mengapa saya menggunakan query tidak menggunakan add delete langsung? Dikarenakan saya menambahkan menambahkan syarat yaitu hapus berdasarkan food ID. Nah, untuk insert saya langsung memanfaatkan add insert. Lalu berikutnya yaitu food data. Di sini nama-nama makanannya, lalu deskripsi, harga, foto, dan juga itu dan intinya data yang tampil di list lah. Itu saya simpan pada array. Setelah saya deklarasikan pada array, lalu saya masukkan ke dalam array list. Nah, array list data ini. Saya add, lalu saya return. Sehingga tinggal digunakan saja sesuai kebutuhan. Lalu ada food repository. Setelah tadi sudah di call pada setelah dideklarasikan pada food DAO, berikutnya query tadi ditambahkan pada food repository atau ditambahkan pada repository. Lalu berikutnya yaitu food room database. Setelah, ini sudah. Berikutnya food view model. Setelah pertama dideklarasikan di di food DAO, lalu ditambahkan pada repository. Nah, di sini berikutnya yaitu ditambahkan pada view model. Nah, setelah ditambahkan pada view model, maka dapat digunakan sesuai kebutuhan pada source code utama. Ya oke, langsung saja pertama yaitu ada login. Untuk login mempunyai Kotlin dan XML. Untuk loginnya di sini ya seperti biasanya logika untuk login. Jika semisal gagal maka akan menampilkan username atau password salah. Jika belum memasukkan memasukkan username dan password, maka akan muncul toast yaitu masukkan email dan password. Ya, seperti itulah, seperti login biasanya. Lalu jika login berhasil, maka akan menampilkan loading dan seterusnya. Lalu berikutnya yaitu terdapat XML-nya. XML-nya seperti biasanya, terdapat edit text, lalu ada button untuk login dan juga ada text view untuk menampilkan judul aplikasi. Setelah login berhasil, maka berikutnya akan menampilkan main activity. Main activity di sini merupakan list dari makanannya ya. List dari makanan. Di sini juga ada adapternya. Nah, untuk adapternya di sini digunakan untuk menambahkan item pada listnya. Yang pertama, yaitu yang kedua untuk mengatur item pada listnya, yang kemudian diatur pada item raw food. Nah, di sini ditambahkan ini ada load foto, ukurannya berapa, lalu ada menambahkan nama, menambahkan detail, dan menambahkan listener, set on click listener. Lalu jika item diklik, maka akan mengintent username, nama, detail, price, dan foto ke halaman detail. Lalu berikutnya yaitu untuk menu di sini. Menu yang ada di titik 3 ini biasanya juga diatur pada main activity ini. Jika memilih pesanan, maka akan diintent pada halaman pesanan activity. Jika memilih about, akan diintent pada halaman about. Oke, lalu berikutnya detail activity terlebih dahulu. Oh iya, saya hampir terlewat. Untuk activity main di sini hanya terdiri dari recycle view. Karena item per
masing-masing item dari recycle view-nya diatur pada item raw food. Di sini terdiri dari circle image view, lalu text view, dan juga text view. Oke. Berikutnya yaitu halaman detail. Halaman detail di sini digunakan untuk menampilkan ya, ini pertama deklarasi pada XML, lalu username, mengget dari intent, lalu juga set pada XML, begitu juga untuk price, detail, dan foto. Lalu jika semisal button pesan diklik, maka akan mengintent username, nama, price, foto ke halaman pesan activity. Untuk detail sendiri terdiri dari image view, text view, untuk nama makanan, text view untuk detail, lalu text view untuk harga, dan juga button pesan sekarang. Oke, berikutnya yaitu pesan activity. Pesan activity ini bisa dibilang yang paling panjang source code-nya pada aplikasi saya. Di sini pertama yaitu deklarasi dulu objek sama seperti yang lain-lain. Setelah itu di sini deklarasi seperti view model, lalu variabel-variabel yang digunakan untuk transaksi. Lalu juga di sini meng-get username. Lalu juga di sini memasang deklarasi variabel untuk menampung food ID. Setelah itu ya di sini mengget nama makanan, harga satuan, lalu juga di sini mengget foto karena nanti akan disimpan di database meskipun tadi tidak ditampilkan, tapi karena juga perlu disimpan di database, oleh sebab itu saya get foto dan juga username. Lalu pada saat pesan order makanan diklik, sebenarnya akan lebih enak jika saya tampilkan juga halamannya. 23, 123. Jangan pikang, bosen, kue tok misal. Nah, lalu di sini pesan order set on click listener. Di sini saya gunakan untuk cek kuantitas dan bayar. Jadi semisal ini saya langsung tekan pesan sekarang, maka akan muncul toast pesan minimal 1. Ya, seperti itu. Ini untuk checkingnya. Semisal apa namanya? Bayar sama dengan 0, belum melakukan pembayaran, maka akan belum menekan button bayar, maka akan muncul toast, hitung total terlebih dahulu. Misal seperti ini. Nah, hitung total terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu untuk maksimal pemesanan saya set maksimal 100. Lalu di sini insert database ya. Insert database memasukkan data ke objek yang saya masukkan nama, harga, kuantitas, dan foto. Lalu food view model insert, dan setelah dimasukkan ke database, maka saya lakukan intent ke halaman pesanan summary pesan activity. Lalu di sini untuk increment decrement dari button ini saya atur menggunakan ini, metode ini. Lalu untuk calculate price ini untuk menghitung harganya. Nah, lalu display ini untuk menampilkan kuantitas yang diinginkan daripada si jumlah. Nah, pesan sekarang. Nah, ini rangkuman order. Di close, berikutnya summary pesan. Untuk halaman detail halaman pesan activity tadi terdiri dari ya ini text view, dan juga button ya. Seperti biasanya lah. Untuk view ini digunakan untuk garis, untuk menampilkan garis. Oke. Langsung saja activity summary pesan. Di sini kurang lebih hanya menampilkan apa saja yang sudah dipesan. Jadi ya cuman get datanya saja ditampilkan.
Berikutnya untuk jika user menekan kembali, maka akan kembali ke halaman main. Main activity. Nah, oke. Setelah itu di sini berikutnya adalah activity pesan. Pesanan activity. Untuk activity pesanan ini ya menampilkan data ya. Menampilkan data pada database. Lalu juga di sini ada adapter set on click listener ini untuk melakukan operasi delete. Lalu untuk pesanan, ya ini kurang lebih sama lah seperti yang ada pada, samalah seperti adapter pada activity main tadi. Nah, jadi riwayat pesanan dari username-nya siapa, di sini nge-get username dari halaman sebelumnya, lalu di sini melakukan set food by username. Nah, untuk XML-nya sama seperti activity main, terdiri dari recycle view saja, akan tetapi untuk detail per itemnya diatur pada item raw food pesanan. Diri dari circle image view, text view, text view, text view untuk menampilkan, dan juga button untuk hapus. Dan yang terakhir yaitu about activity. Untuk about activity di sini kosongan saja untuk Kotlin-nya, kan tetapi pada XML-nya di sini saya menampilkan gambar dan juga nama. Nah, seperti itu. Menampilkan gambar dan juga nama saya. Baik, saya rasa seperti itu. Untuk penutup, saya akan mengerun aplikasi saya sekali lagi. 23, 2K. Nah, sini misal ingin memesan lento. Nah, pesan sekarang. Pesan 5, hitung 30.000 pesan. Nah, ini rangkuman ordernya. Nah, kembali, lalu di sini pesanan, lento masuk, misal lento dihapus, maka lento akan hilang. Nah, berarti orderannya di-cancel. Lalu berikutnya about, di sini halaman about, sudah tampil foto saya dan juga nama saya. Saya rasa seperti itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Pak Agus, jika semisal saya ada salah kata maupun salah ucapan, salah sikap pada semester ini, saya mohon maaf Pak. Ya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.